Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka. Raja-raja dihukumnya oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan memelihara umat-Nya. Sekali lagi, Tuhan memelihara umat-Nya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam pembacaan kita hari kita melihat bagaimana cara Tuhan boleh memelihara umat-Nya dengan cara yang unik, tanpa satu orang pun mengetahui bagaimana Allah boleh memelihara umat-Nya. Bahkan cara Allah melampaui pengertian kita yang sangat terbatas. Allah berdaulat menggunakan caranya sendiri. Di dalam hikmat-Nya, Allah tidak pernah keliru bertindak. Kalau kita melihat Bapak Ibu, cara Allah selalu membuahkan berkat dan anugerah baik-baik bagi mereka yang dipakainya maupun orang lain yang ada dalam lingkup anugerahnya. Sehingga dalam perenungan kita hari ini, kita mau diajak bagaimana kita mensyukuri walaupun kita belum mengerti. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak terduga, dengan percaya bahwa Allah akan memelihara hidup kita dan bahkan melalui kita, Ia akan menyatakan rencana baik-Nya untuk orang di sekeliling kita. Kita melihat tadi bagaimana dalam kitab Mazmur ini menyampaikan bagaimana cara Allah memelihara umat-Nya. Kita melihat Yusuf yang telah dipakai Allah, diperlengkapi untuk boleh memelihara kehidupan umat-Nya. Bagaimana Yusuf dikirim pertama, sekalipun kalau kita melihat bagaimana atau apa yang dialami oleh Yusuf sebelum Allah boleh memakai dia menjadi alat untuk memelihara umat-Nya.
Kalau kita membaca tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana dikatakan bahwa diutusnyalah seorang mendahului mereka, yaitu mendahului orang-orang Israel, yaitu Yusuf dijual menjadi budak. Kalau kita mau lihat betapa sakitnya dialami oleh Yusuf, dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri menjadi budak di Mesir. Bahkan ketibanya dia di Mesir, dia harus dimasukkan ke dalam penjara karena sebuah tuduhan yang tidak dia lakukan. Namun ini merupakan cara Allah untuk boleh memelihara kehidupan umatnya. Kita melihat Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus di ayatnya yang ke-16 dikatakan, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Ke-17, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ini adalah cara Allah memberkati umatnya ketika kelaparan sedang menghimpit kehidupan umatnya. Ketika persediaan makanan di seluruh negeri tidak ada lagi, namun Yusuf diperlengkapi Allah, diutus Allah, sehingga ini menjadi alat atau cara Allah memelihara kehidupan umatnya. Kalau kita membaca Bapak Ibu terkasih di dalam Kejadian pasal 12, bahkan pasal 20 sampai dengan pasal 26, bagaimana cara Allah memelihara kehidupan umatnya. Persediaan makanan tidak ada lagi, di mana-mana terjadi kelaparan. Namun di Mesir masih ada persediaan makanan, dan yang menjadi pembesar di sana adalah Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli persediaan makanan, kita melihat Bapak yang terkasih, apa yang terjadi. Yusuf dipakai Allah menjadi alat memelihara kehidupan umatnya. Sehingga kalau kita membaca tadi, bahwa seluruh keluarganya dibawa ke Mesir, dipelihara hidupnya melalui Yusuf yang boleh Tuhan pakai menjadi alat di dalam memelihara kehidupan umatnya. Memang Bapak Ibu Saudara yang saya katakan di awal tadi, bahwa cara Allah memelihara kehidupan umatnya terkadang melampaui pengertian kita yang sangat terbatas ini. Karena apa? Allah berdaulat menggunakan caranya sendiri, dan di dalamnya dia ada hikmat yang tidak pernah keliru. Oleh karena itu Bapak yang terkasih, siapa yang dapat menginduga atau mengira bahwa turunnya Yusuf ke Mesir sebagai budak yang disebabkan oleh ulah kakak-kakaknya serta difitnahnya dia oleh istri Potifar sehingga ia dipenjara, ini merupakan cara Allah mempersiapkan pertolongan atas keluarga besar Yakub dari bencana kelaparan yang sangat dahsyat. Dan lebih daripada itu, Allah menggunakan peristiwa tersebut untuk mempersiapkan umatnya kelak keluar dari Mesir dan menjadi bangsa yang dipakai Allah menyatakan keselamatannya bagi dunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini, kita mau diajarkan untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Memang tidak selalu mudah untuk kita memahami cara Tuhan memelihara hidup kita. Itu juga yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Kalau kita melihat bagaimana Yusuf
Mungkin ketika dia menjadi pembesar di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir, ketika saudara-saudaranya datang yang telah menjual dia, dia memiliki banyak kekuasaan untuk boleh menghancurkan mereka. Namun ini adalah cara Allah dalam hidup Yusuf untuk boleh menolong kehidupan keluarganya. Sehingga Bapak terkasih, pemazmur melihat di balik kehidupan mereka, pemeliharaan Tuhan bukan hanya untuk pribadi tertentu, tetapi untuk umatnya dan masa depan mereka. Oleh karena itu, mari lihat bagaimana cara Allah memelihara kehidupan kita. Dan bukan hanya untuk kita, terkadang hidup kita diperlengkapi untuk boleh mengasihi kehidupan orang lain. Dan itu adalah cara Allah melalui hidup kita memelihara kehidupan umatnya. Oleh karena itu, tetaplah lihat dan bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Maka kita akan mengalami kasih karunia yang daripadanya, dan kita akan dijadikan menjadi berkat sebagaimana yang dialami oleh Yusuf. Sekalipun dia mengalami penderitaan, namun dia diperlengkapi, dipersiapkan Allah menjadi cara Allah untuk memelihara kehidupan keluarganya, bahkan menjadi saluran berkat untuk boleh menyatakan keselamatan yang daripada Allah di tengah-tengah kehidupan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ada banyak cara yang Tuhan telah sediakan. Terkadang kami tidak mengerti, namun kami percaya bahwa di balik semua itu ada hikmat yang luar biasa telah Tuhan sediakan untuk memelihara hidup kami terus di dalam anugerah yang daripada Tuhan Allah. Terpuji dan mulia nama Bapa. Dan Tuhan kami berdoa dan menutup renungan kami pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.